Ya, oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Stefan Amstrino. Oke, kita akan melanjutkan soal kemarin, soal Aslia dari UTS PKN STAN. Kita akan mengerjakan soal 3, ya, tentang jurnal penyesuaian dan jurnal pembalik. Oke, narasinya adalah seperti ini. Silahkan nanti teman-teman baca sendiri. Kemudian ada adjusted trial balance, ya, sudah kita pelajari juga di video-video sebelumnya. Silahkan dicek ulang bagi yang ketinggalan ya. Nah, lalu kita akan menyesuaikan transaksi-transaksi yang udah dikasih nih ya. Ada berapa? Ada 16. Ada 16 transaksi, kita akan menjurnalnya satu persatu. Oke, langsung aja kita mulai. Mulai dari nomor 1. Oke, 1. Jurnal penyesuaian selalu dilaksanakan pada akhir periode, teman-teman ya. Jadi tanggalnya adalah 31 Desember. Ya, atau akhir periode masing-masing perusahaan gitu. Oke, mulai nomor 1. Sepanjang tahun 2017, UDKAG telah membeli perlengkapan sebanyak 7.500.000 dari total jumlah perlengkapan tersebut. Setelah dilakukan pengecekan ulang, ternyata perlengkapan yang terpakai senilai 7 juta. Ya, supplies atau perlengkapan kita beli 7.500.000, terpakai 7 juta. Jurnalnya adalah supplies expense pada supplies. Senilai berapa yang terpakai gitu ya. Yang terpakai adalah 7 juta. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Pada tanggal 1 Maret 2017, UDKAG menandatangani kontrak asuransi kebakaran dengan PT Catu Agni. Pada saat itu, UDKAG telah membayar premi asuransi sebesar 6 juta. Premi asuransi tersebut adalah untuk masa pertanggungjawaban 1 tahun ke depan. Oke, premi asuransi untuk 1 tahun sejumlah 6 juta. Kita lihat di unadjusted trial balance, dia menggunakan pendekatan apa? Nah, dia ada prepaid insurance, ada insurance expense, ya. Yang ada saldonya yang mana? Prepaid insurance, artinya dia menggunakan pendekatan aset. Oke, jadi pada tanggal 2, pada nomor 2, jurnalnya adalah, untuk penyesuaiannya adalah insurance expense pada prepaid insurance. Nilainya adalah berapa? Karena itu mulai 1 Maret dan untuk 1 tahun, maka perhitungannya adalah 6 juta per tahun ya. Maka per bulannya berapa? Per bulannya adalah dibagi 12. Itu. Nah, dikali berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dikali 10 bulan, teman-teman. Dikali 10 bulan. Jadi nilainya adalah 5 juta. Oke. Masih mudah ya ini ya. Oke, lanjut yang nomor 3. UDKAG menyewa alat berat. Oke. Membayar di muka setiap semester, setiap 2 kali setahun, yakni tanggal 16 Februari dan 16 Agustus. Pembayaran terakhir pasti 16 Agustus ya, karena sekarang kita 31 Desember, jadi pembayaran terakhir adalah 16 Agustus. Jadi pada tanggal 16 Agustus membayar 4 juta untuk masa sewa 180 hari ya, atau 6 bulan. Maka jurnalnya adalah, kita lihat juga rent ya, ini sewa, rent expense atau prepaid rent. Nah, prepaid rentnya kosong, rent expense-nya ada saldo, artinya menggunakan pendekatan beban, teman-teman. Jadi jurnalnya gimana? Jurnalnya adalah prepaid rent pada rent expense. Senilai berapa? Senilai yang belum. Ya, ingat, kalau pendekatan beban atau pendekatan pendapatan, yang kita sesuaikan itu adalah nilai yang belum terjadi. Perhitungannya adalah 4 juta dibagi berapa? 6 bulan ya.
dibagi 6 bulan untuk berapa tahun? Untuk berapa bulan? Dari 16 Agustus sampai dengan 31 Desember tuh berapa bulan? 4,5 ya. 4,5 bulan. Setengah bulan. Jadi nilainya adalah yang belum terpakai ya, sorry. Yang belum terpakai adalah 1 bulan, 1,5 bulan. Oke, yang belum terpakai ya kalau pendekatan beban. Oke, lanjut ke nomor 4. Untuk beriklan. UDSS membayar di muka biaya iklan sebesar 6.500.000 pada tanggal 1 November 2017 untuk masa tayang 5 bulan. Kita lihat lagi, dia menggunakan pendekatan apa pencatatannya. Ya, ada prepaid marketing atau advertising-nya dia 0, ada marketing atau advertising expense-nya dia ada saldonya. Artinya menggunakan pendekatan beban juga, teman-teman. Ya, pendekatan beban, maka jurnal penyesuaiannya adalah prepaid marketing ya, pada marketing expense senilai yang belum 6,5 juta untuk berapa? Untuk 5 bulan. Sedangkan yang belum terjadi adalah berapa bulan? Yang sudah kan November dan Desember. Jadi yang belum itu 3 bulan. Ya, yang belum adalah 3 bulan. 6.500.000 kali 3/5. Nah, yang belum adalah senilai 3.900.000. Gitu teman-teman ya. Masih mudah ya. Nomor 5. UDKAG memiliki 1 buah truk yang digunakan untuk operasional perusahaan. Truk dibeli pada tanggal 30 Juni tahun lalu. Nah, sekarang tahun 2017 teman-teman, ingat ya. Itu tahunnya 2016, artinya kita membeli truknya tahun lalu. Seharga 240 juta. Truk diestimasikan akan digunakan selama 8 tahun dengan melakukan penyusutan atas biaya truk tersebut secara merata per tahun selama masa penggunaan truk. Ya, jadi selama 8 tahun penyusutannya bakal sama nilainya. Jadi jurnalnya adalah depreciation expense ya. Namanya penyusutan pasti jurnalnya adalah ini. Pada accumulated depreciation untuk truk ya, kita kasih keterangan nggak apa-apa untuk memudahkan. Nah, nilainya berapa? Nilainya adalah 240 juta, tinggal kita bagi 8 tahun ya kan. Untuk masa 8 tahun tuh pasti penyusutannya sama, jadi dibagi 8 aja. Nah, dapatlah penyusutan untuk per tahunnya. Nah, sedangkan di tahun 2017 penyusutannya mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember ya teman-teman. Artinya ya udah bener segini aja gitu. Tapi kalau ditanya 2016 penyusutannya sebesar berapa? Karena 2016 dia perolehannya di pertengahan tahun, maka penyusutannya pun menyesuaikan juga tergantung dia bulannya bulan berapa. Karena dia pertengahan tahun ya. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tuh 6 bulan. Jadi tahun 2016 penyusutannya hanya sebesar 6 bulan. Jadi setengahnya tahunan gitu. Tapi kalau yang ini langsung tahunan aja. Nah, senilai 30 juta. Oke ya, sudah clear nomor 5. Sekarang kita ke nomor 6. Bangunan diperoleh dan mulai dioperasikan pada tanggal 2 Oktober 2012. Wah, lama banget ya, 2012 ya. Bangunan disusutkan selama 15 tahun. Penyusutan atas bangunan tersebut dihitung merata juga. Jurnalnya depreciation expense pada akum depre atau akumulasi penyusutan terhadap gedung ya, building. Nilainya adalah tinggal perhitungannya sama
Nah, ini nggak ada angkanya nih teman-teman. Jadi kita harus lihat ke sini. Ya, neraca saldo sebelum disesuaikan. Nilainya adalah 150 juta. Oke, masukkan ke perhitungan 150 juta. Untuk berapa tahun? 15 tahun, teman-teman. 15 tahun. Jadi, untuk penyusutan di tahun ini, tahun 2017, adalah full ya, teman-teman. Sebesar 10 juta. Nah, yang nggak full yang kapan? Yang tahun 2012 itu. Karena diperolehnya awal Oktober, maka penyusutannya adalah sebesar bulan Oktober, November, Desember. 3 bulan gitu. Tapi untuk yang tahun 2017, kita depresiasikan atau kita susutkan secara penuh gitu ya. Lalu nomor 7, resources perusahaan berupa tanah dibeli oleh UDKAG tahun 2010 dan dipakai untuk lokasi utama serta penunjang proses bisnis. Tanah dibeli dengan harga perolehan total 150 juta, perusahaan tidak berniat untuk menjualnya dan akan tetap dipakai selama perusahaan tetap eksis menjalankan bisnis. Nah, yang namanya tanah ya teman-teman, tanah itu tidak bisa disusutkan teman-teman. Justru tanah itu bisa bertambah nilainya teman-teman. Kalau sudah kita gunakan untuk ada bangunannya gitu, atau ada ladangnya jadi tanah yang subur, justru akan bertambah kan nilainya. Nah, tanah ini tidak bisa disusutkan karena nilainya itu tidak akan berkurang hanya karena penggunaan. Bisa bertambah, bisa berkurang. Nah ya, bisa bertambah, bisa berkurang, tapi dia tidak bisa disusutkan. Gitu teman-teman ya. Jadi nomor 7, kita tidak menjurnal. Lanjut ke nomor 8. Pada akhir tahun diketemukan kesalahan pencatatan pembayaran ongkos angkut barang ke rumah pelanggan. Oke, kita buat keterangan dulu di sebelah kanannya ya. Ongkos angkut 500.000. Kasir UDKAG mencatat transaksi tersebut dengan mendebit akun payable. Dia mencatatnya ini teman-teman. Mereka si kasir itu mencatatnya seperti ini. Accounts payable pada cash. Sedangkan harusnya gimana? Harusnya adalah karena coba kita baca lagi ya. UDKAG menjual barang dengan terms FOB shipping point. Ya, FOB shipping point artinya ongkir ditanggung pembeli ya. Ingat lagi teman-teman ya, FOB shipping point, FOB destination. FOB shipping point artinya biaya angkut ditanggung pembeli. Nah, tetapi UDKAG membayari terlebih dahulu. Nalangin dulu nih ceritanya, ngebayarin dulu. Nah, tapi bakal ditagih. Nah, ditagih artinya UDKAG memiliki piutang ya, piutang dari pelanggan. Nah, piutang kan akunnya akunnya adalah accounts receivable. Nah, sedangkan saat pembayaran ongkos angkut ini malah perusahaan mencatatnya akun payable pada cash. Harusnya kan cash pada accounts receivable. Ya kan? Harusnya cash pada accounts receivable. Nah, maka karena ada kesalahan, kita akan mengoreksinya. Koreksinya gimana? Ya, koreksinya pertama kita kembalikan dulu cash pada accounts payable-nya ya sebesar 500.000. Ya, setelah kita kembalikan gini, saldo kita kembali ke normalnya. Oke. Nah, baru kita di sini akan menerima cash dari accounts receivable senilai 500.000. Nah, gitu teman-teman. Oke, jurnalnya seperti itu, tapi kalau mau dijadiin satu bisa nih, seperti ini. Cash pada accounts payable pada accounts receivable. Yang ini 1 juta, yang ini 500, dan yang ini 500. Nah, aduh.
Nah, bisa seperti itu juga teman-teman, terserah untuk memudahkan yang mana. Mau pakai yang atas sebenarnya juga boleh, yang pakai bawah sebenarnya juga boleh. Jadi bebas, tergantung teman-teman nyamannya pakai yang mana. Oke, kita lanjut nomor 9 ya. Diketahui bahwa salesman UDKAG keliru dalam menghitung diskon yang diberikan pada pelanggan. Perusahaan melakukan penjualan tunai dengan tertera pada faktur penjualan sebelum adanya diskon adalah 5.200.000. Atas transaksi itu, pelanggan berhak mendapatkan diskon sebesar 10%. Pada saat itu, perusahaan mencatat diskon tersebut sebesar 250. Nah, awalnya perusahaan mencatatnya gini, ya kan? Sebesar 250. Nah, harusnya perusahaan mencatatnya gini. Sebesar 520. 520 dari mana? Dari 10% dikali penjualannya. Penjualannya adalah 5.200.000. Ya, maka dia berhak mendapatkan 520.000. Tapi perusahaan kita mencatatnya baru 250.000. Artinya ada kekurangan pencatatan sebesar selisihnya, gitu ya. Jadi jurnalnya adalah sales discount pada cash. Sebesar berapa? Sebesar 520.000 dikurang 250.000. Kurang 250. Nah, hasilnya adalah 270.000 teman-teman. Nah, seperti itu ya. Lanjut ke nomor 10. UDKAG memiliki utang di bank dalam bentuk bank payable. UDKAG menandatangani kontrak utang tersebut pada tanggal 15 November 2017. Jangka waktu pinjaman sebesar 12 bulan dengan bunga sebesar 10% per tahun. Pihak bank mewajibkan perusahaan untuk membayar cicilan pokok utang dan cicilan bunga secara bulanan setiap tanggal 15, dimulai bulan Desember 2017. Besarnya nilai cicilan pokok utang dan cicilan bunga sama untuk tiap bulannya. Nilai pokok pinjaman adalah 120. Oke, ini agak kompleks teman-teman ya. Jadi kita sediakan coret-coretan di sini. Oke, jadi nilai pokok ya, kita catat dulu. Nilai pokok itu sebesar 120 juta. Bunganya berapa? Bunganya berapa sih tadi? Bunganya 10% ya. 10% per tahun. Pembayaran setiap tanggal 15. Mulai bulan Desember, artinya 15 Desember mulai bayar bunga. Oke, jadi di sini kita cari nilai pokok 120 juta ini kan untuk untuk berapa bulan? Coba kita analisis ya. Jangka waktu pinjaman selama 12 bulan nih ya. Selama 12 bulan, artinya ini untuk 12 bulan. Maka satu bulannya adalah 120 juta dibagi 12 bulan sama dengan 10 juta. Oke. Lalu bunga per tahun 10% dari 120 juta. Maka bunga satu bulannya adalah 10% dikali itu pokok per bulannya adalah 10 juta. Nah, maka bunga bulanannya adalah 1 juta. Oke, lalu pembayaran setiap tanggal 15 nih teman-teman. Nah, jadi di bulan Desember tanggal 15 sudah ada pembayaran bunga bulanan. Mulai tanggal 15 November sampai dengan 15 Desember itu sudah dibayar. Nah, yang belum dibayarkan 16 Desember sampai dengan 31.
ya. 15 Desember sampai dengan 31 Desember belum dibayar. Dibayarnya kapan? Dibayarnya kan 15 Januari. Ya kan, tanggal 15 tiap bulannya. Nah, jadi tanggal 16 ya, ini 16 sampai dengan tanggal 31 Desember kita belum membayar. Jadi kita perlu ada penyesuaian di sini. Penyesuaiannya gimana? Penyesuaiannya adalah interest expense pada interest payable. Ya, karena kita berhutang bunga sebesar setengah bulannya. Oke, setengah bulan. Tadi bunga kita per bulannya adalah 1 juta, teman-teman. 1 juta, oke? Nah, karena kita tanggal 16 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember itu adalah setengah bulan, maka di sini adalah kita bagi 2, ya. Pokoknya setengahnya 1 juta deh, ya, setengahnya 1 juta adalah 500.000. Gitu. Clear ya? Oke, nomor 10 ini agak kompleks, jadi mungkin nanti silahkan diulang-ulang videonya sama lihat perhitungannya ini ya, teman-teman, biar agak jelas, biar lebih mudah dipahami, oke? Lanjut ke nomor 11. UDKAG memiliki 3 orang karyawan, yang mana setiap karyawan diberi upah 3 juta per bulannya. Upah dibayarkan rutin pada tanggal 10 setiap bulan. Transaksi pembayaran upah terakhir pada tanggal 10 Desember tersebut telah dicatat oleh perusahaan. Nah, ini sama kompleksnya kayak yang atas. Ini kita turunin ya, 11. Nah, sama kompleksnya. Upah per bulan. Upah per bulan berapa tuh? 3 juta. Maka dibayar setiap tanggal 10. Nah, di sini kita tadi di atas ya sudah ada keterangannya. Kalau teman-teman baca narasinya, di sini ya 1 tahun dihitung 12 bulan, 1 bulan dihitung 30 hari, gitu ya. 1 bulan dihitung 30 hari. Nah, jadi satu hari, upah 1 hari adalah 3 juta dibagi 30, yaitu 100.000. Juta dibagi 30 hari sama dengan 100.000 per hari. Nah, karena dibayar setiap tanggal 10, maka tanggal 11 sampai dengan tanggal 31 belum dibayar. Nah, jadi karena asumsinya sudah dibayar 10 hari, ya, sudah dibayar 10 hari, maka 20 hari sisanya belum dibayar, gitu. Gitu ya, jadi perhitungannya adalah wages expense pada wages payable. Nah, nilainya berapa? Nilainya adalah, tadi kita udah dapat upah harian, 100.000 per hari. Dikali berapa yang belum dibayar? 20 hari. Nah, jadi utang gaji kita adalah 2 juta. Yang akan dilakukan pembayaran pada tanggal 10 Januari. Gitu ya, teman-teman. Oke, next, nomor 12. UDKAG masih memiliki 2 space ruangan yang disewakan kepada mitra bisnis lainnya. Mitra bisnis penyewa ruangan UDKAG adalah CV Yoso Arto, Unit Bisnis Mikro Simpan Pinjam, dan PT Trunojoyo, perusahaan ekspedisi perorangan. CV Yoso Arto mulai menyewa ruangan tersebut pada tanggal 1 Mei 2017 dan telah membayar di muka atas uang sewa tersebut secara penuh kepada UDKAG. UDKAG telah mencatat transaksi tersebut. Nilai sewa kepada CV Yoso adalah 12 juta untuk masa sewa selama setahun. Oke, jadi PT Yoso Arto
telah menyewa dari tanggal 1 Mei 2017 senilai 12 juta untuk setahun. Nah, kita lihat lagi di neraca saldo menggunakan pendekatan pendapatan atau pendekatan utang. Kita lihat unearned rent ada saldo, ya, unearned rent ada saldo, terus rent revenue belum ada saldo. Jadi dia menggunakan pendekatan kewajiban, teman-teman. Unearned rent 12 juta. Jadi jurnal kita, ya, jurnal kita adalah unearned rent pada rent revenue senilai yang sudah atau yang sebelum. Nah, yang sudah atau yang belum? Yang sudah, ya, teman-teman. Nah, jadi 12, lalu tadi nilainya 12 juta dibagi 12, maka mendapat sewa bulanan, ya, mendapat sewa bulanan. Lalu sudah berapa bulan? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 8 bulan, ya. Nah, jadi nilainya adalah 12 juta kali 8 dibagi 12, 8 juta. Oke, mudah, ya. Oke, nomor 13. PO Trunojoyo mulai menyewa ruangan UDKAG sejak tanggal 15 November 2017 dengan nilai sewa sebesar 900.000 per bulan. Karena relasi yang kuat, UDKAG bersedia menerima pembayaran di belakang atas pembayaran jasa sewa tersebut. Pembayaran sewa dilakukan setiap 2 bulan sekali, sehingga pembayaran perdana sewa oleh PO Trunojoyo baru akan dilakukan nanti pada tanggal 15 Januari 2018. Nah, di sini kan dia belum melaksanakan pembayaran tuh. Dari mulai tanggal 15 November, ya, dia belum melaksanakan pembayaran, tapi kita sudah melaksanakan jasa kita. Kita sudah melakukan kewajiban kita, kan? Ya kan? Kita sudah melakukan kewajiban kita. Kita ya, ini jurnalnya adalah accounts receivable pada rent revenue, teman-teman. Jurnalnya nilainya adalah 900.000 per bulan dikali 1,5 bulan, ya, 15 November sampai dengan 31 November, 31 Desember, 1,5 bulan. Kan nilainya adalah dikali 1,5. Ya, nilainya adalah 1.350.000. Oke, nomor 14. Pada tanggal 15 Desember 2017, UDKAG menerima job dari Tuan Anggo Triwaridagdo untuk memberikan jasa konsultasi renovasi rumah mewahnya. Pengerjaan job tersebut diperkirakan selama 30 hari dimulai tanggal 16 Desember 2017. Tuan Anggo Triwaridagdo telah membayar uang muka sebesar 3 juta rupiah. Atas penerimaan uang muka kerja itu, UDKAG telah mencatatnya dengan mengakuinya sebagai utang pendapatan jasa. Ya, oke. Proses layanan jasa tersebut diasumsikan dilakukan secara merata setiap hari. Oke, jadi tadi, ya, ingat lagi, ya, sebulan itu 30 hari di narasi awal. Nah, jadi jurnal kita di sini adalah, jadi 16 Desember sampai dengan 31 Desember itu kita sudah melaksanakan jasa kita, ya, kita setelah melaksanakan jasa kita, jadi kita sudah bisa mengakui, ya, unearned service revenue kita pada service revenue. Nilainya adalah itu 3 juta untuk berapa lama? Coba kita baca lagi. Kemudian diperkirakan 30 hari. Nah, 3 juta untuk 30 hari.
3 juta untuk 30 hari. Nah, tapi kita telah melakukan jasa kita selama berapa hari? Nah, kita melaksanakan jasa kita sudah selama 15 hari. Nah, gitu ya. Jadi, yang kita catat adalah setengahnya dari 3 juta. Setengahnya dari 3 juta adalah 1.500.000. Udah ya. Lalu nomor 15. Hingga akhir Desember, UDKAG memiliki tagihan listrik, air, dan telepon yang belum dibayar untuk periode Desember. Totalnya 2.400.000. Perusahaan secara rutin membayar tagihan utilitas setiap tanggal 20 setiap bulannya. Oke, jadi di bulan berikutnya. Jadi di sini artinya dia punya utang atas utilities ya. Utilities itu ya listrik, air, telepon. Tapi kita lihat deh jurnalnya, akunnya utilities atau bukan. Nah, ini ya utilities ya. Oke, utilities, maka kita pun juga menjurnal di nomor 15 ini adalah utilities. Utilities expense pada utilities payable. Karena belum dibayarnya tanggal 20 di bulan berikutnya. Senilai 2.400.000. Nah, gitu. Nah, terakhir nih. Pada tanggal 1 Juni 2017, UDKAG telah menerima job dari PT Amrik Menggambar untuk jasa layanan konsultasi material tanaman bunga dengan nilai kontrak 10 juta. Layanan jasa tersebut dilaksanakan selama 3 bulan mulai tanggal 5 Juni 2017. UDKAG telah menerima lunas pembayaran dari PT Amrik Menggambar dan pekerjaannya pun telah tuntas. Sebelum Desember, UDKAG telah mencatat transaksi tersebut. Nah, ini hanya pengecoh nih teman-teman. Ya, itu keterangan terakhir tuh, UDKAG telah mencatat transaksi tersebut. Jadi ya udah, kita tidak perlu mencatat di sini. Gitu. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.